Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa-siswi SDIT Cendekia kelas 2. Semoga anak-anakku semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Dalam pembelajaran PABB hari ini, kita akan belajar tentang surat Al-Asr. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Diangkat kedua tangannya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat dipahami, kemudian anak-anakku juga dapat melafalkan surat Al-Asr dengan lancar. Nah, untuk selanjutnya, Bu Guru akan menyampaikan beberapa informasi dulu tentang surat Al-Asr. Surat Al-Asr mempunyai arti yaitu masa atau waktu. Surat Al-Asr ini memiliki 3 ayat. Nah, diturunkan di kota Makkah. Surat Al-Asr berada di urutan ke-103 di dalam Al-Quran. Surat Al-Asr ini memiliki makna, memiliki pesan bahwa kita harus selalu menggunakan waktu kita di bumi ini dengan sebaik-baiknya. Untuk selanjutnya, kita belajar melafalkan surat Al-Asr ya. Bersiap. Disimak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, itu tadi lafal dari Quran surat Al-Asr ayat 1 sampai 3. Artinya, ayat pertama, demi masa. Yang kedua, sungguh manusia berada dalam kerugian. 3. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Nah, itu tadi lafal dari Quran surat Al-Asr ayat 1 sampai 3 beserta artinya. Surat Al-Asr ini mengajarkan kepada kita bahwasanya kita harus menggunakan waktu kita dengan sebaik-baik mungkin. Kita harus menggunakan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Karena waktu ini tidak dapat kembali lagi. Waktu tidak dapat diputar kembali. Sehingga saat kita menggunakannya dengan baik, kita akan mendapatkan manfaatnya, mendapatkan kebaikan. Tapi jika tidak dimanfaatkan dengan baik, maka kita akan mengalami kerugian. Ini seperti pada kisah Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam adalah keponakan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Lut dan Nabi Ibrahim pernah berhijrah bersama ke negeri Mesir. Namun untuk selanjutnya, Nabi Lut alaihissalam berdakwah ke Zordania atas perintah Allah. Di Zordania, Nabi Lut alaihissalam berdakwah ditugaskan untuk meluruskan kaum Sodom. Kenapa harus meluruskan kaum Sodom? Karena kaum Sodom ini kaum yang tidak bisa menggunakan waktunya dengan baik. Mereka menggunakan waktunya untuk melakukan banyak kemaksiatan. Mereka melakukan perampokan, melakukan hal-hal buruk. Dan dalam Al-Quran pun
kaum Sodom ini disebut kaum yang melampaui batas. Sehingga Allah mengutus Nabi Lut alaihissalam untuk meluruskan mereka. Nabi Lut alaihissalam menggunakan setiap waktunya dengan baik. Beliau setiap saat mengajak kaum Sodom untuk beribadah, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau setiap waktunya menggunakan waktunya dengan disiplin supaya dakwahnya dapat berhasil. Namun karena kaum Sodom ini tidak mau mengikuti dakwah Nabi Lut alaihissalam, maka suatu ketika Allah menurunkan azabnya. Allah menurunkan azab berupa hujan batu di kampung kaum Sodom ini. Semua kaum Sodom yang belum beriman mati bergelimpangan. Allah menyelamatkan Nabi Lut alaihissalam dan kaum yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dapat dilihat dari kisah ini bahwasanya Nabi Lut alaihissalam dapat memanfaatkan setiap waktunya dengan baik. Beliau disiplin menggunakan waktunya, kemudian senantiasa menggunakan waktunya untuk berbuat baik, berdakwah, menasehati dalam kebenaran, menasehati dalam kesabaran, seperti yang terdapat dalam Quran Surat Al-Asr ayat 1-3. Nah, kita sebagai seorang siswa, sebagai seorang muslim juga harusnya mencontoh, meniru kebiasaan dari Nabi Lut alaihissalam, yaitu dengan senantiasa disiplin waktu. Setiap hari kalau pagi, kita bangun pagi, kemudian disiplin waktu sholatnya, silahkan pagi dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu didisiplinkan sholatnya bisa tepat waktu. Disiplin penggunaan waktu, saat waktunya belajar, anak-anak juga belajar. Nanti kalau mau bermain ada waktunya sendiri. Kemudian kalau sudah malam, sudah menginjak jam 8 malam, mulai disiplin untuk beristirahat. Nah, jadi kita harus mengatur waktu kita dan menjalankannya dengan disiplin supaya kita bisa termasuk orang-orang yang beruntung. Dan insya Allah jika kita disiplin dalam berbagai hal, disiplin dalam penggunaan waktu, insya Allah kita dapat menjadi orang yang sukses, tidak hanya di dunia, tapi juga untuk akhirat kita. Gitu ya, demikian pembelajaran dari Bu Lika. Untuk tugas hari ini dapat dilihat di samping. Nah, bisa dikerjakan, nanti dikirimkan ke Bu Lika. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Anak-anakku tetap semangat dalam belajar. Semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita segera bisa bertatap muka di sekolah. Guru tutup. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.